Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanannya. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe dan like and share terlebih dahulu. Dan mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi pada kesempatan ini diharapkan setelah mendapatkan pembelajaran atau penjelasan materi ini, diharapkan para siswa mampu untuk memahami kriteria desain struktur bangunan, yaitu kemampuan layan atau serviceability, efisien, konstruksi, dan ekonomis. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu untuk menyajikan pembebanan pada struktur bangunan, yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, kombinasi pembebanan, dan beban konstruksi. Jadi materi ini didapat dari kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Kemudian yang kedua, menyajikan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Mari kita bahas kriteria desain struktur bangunan. Jadi untuk melakukan desain dan analisis struktur perlu ditetapkan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa struktur sesuai dengan manfaat penggunaannya. Nah, kriteria desain struktur itu yaitu kemampuan layan atau serviceability. Apa kemampuan layan? Bahwa struktur itu harus mampu memikul beban rancangan secara aman. Jadi aman, tanpa kelebihan tegangan pada material, dan mempunyai batas deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk dalam batas yang diizinkan. Jadi memang ketika kita merencanakan itu harus diperhitungkan dulu beban yang diizinkan itu berapa. Jadi harus dihitung dulu bebannya. Nah, kemampuan layan ini meliputi yang pertama, kriteria kekuatan. Nah, kriteria kekuatan ini tentu saja nantinya kita harus bisa menentukan pemilihan dimensi. Pemilihan dimensi ya pemilihan ukuran, ya ukuran dan bentuk. Nah, jadi dimensinya seperti apa, bentuk elemen struktur yang dianggap aman, sehingga kelebihan tegangan pada material itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, variasi kekakuan, ya. Struktur yang berfungsi untuk mengontrol deformasi yang diakibatkan oleh beban. Deformasi itu merupakan perubahan bentuk bagian struktur. Jadi karena ada pembebanan, kemudian sering terjadi perubahan atau terjadi deformasi. Nah, kekakuan itu bergantung pada jenis, besar, dan distribusi bahan pada sistem struktur. Agar mencapai kekakuan struktur diperlukan elemen struktur kaku yang cukup banyak bila dibandingkan untuk memenuhi syarat kekuatan struktur. Nah, yang selanjutnya, gerakan pada struktur, ya. Gerakan pada struktur itu juga berkaitan dengan deformasi. Jadi kadang strukturnya itu bergerak, ya. Nah, kecepatan dan percepatan aktual struktur yang memikul beban dinamis dapat dirasakan oleh pemakai bangunan dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi kalau kita masuk suatu gedung kemudian kok ada gerakan struktur, kan tentu saja akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, terdapat gerakan struktur pada struktur bangunan tinggi akibat adanya beban angin. Jadi ada beban angin. Untuk itu diperlukan kriteria mengenai batas kecepatan dan percepatan yang diizinkan. Jadi nantinya ada hitungan beban angin, jadi angin kanan, angin kiri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga harus dikontrol hitungannya itu. Jadi kontrol itu akan tercapai melalui manipulasi kekakuan struktur dan karakteristik redaman. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Jadi kriteria efisiensi itu bertujuan untuk mendesain struktur relatif lebih ekonomis. Jadi bagaimana agar di samping tidak menimbulkan
gerakan juga nanti harus efisien. Nah, efisiensi ini tentu saja berkaitan dengan ekonomis ya. Jadi indikator yang digunakan adalah jumlah material yang diperlukan untuk memikul beban. Sistem struktur memerlukan material yang berbeda untuk memberikan kemampuan layan struktur yang sama. Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan konsep yang penting. Kemudian konstruksi. Tinjauan konstruksi ya, tinjauan konstruksi akan mempengaruhi pilihan struktural. Jadi konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Konstruksi akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Sehingga harus diperhitungkan konstruksinya seperti apa, kemudian materialnya yang paling mudah dan dapat dirakit itu harus direncanakan lebih dulu. Nah, kriteria konstruksi itu sangat luas, mencakup tinjauan tentang cara atau metode untuk melaksanakan struktur bangunan serta jenis dan alat yang diperlukan dan waktu penyelesaian. Sehingga memang harus berpikir lebih luas tentang alatnya nanti bagaimana, kemudian waktu penyelesaiannya seperti apa. Ini dalam hal pemikiran tentang konstruksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ekonomis. Jadi harga itu merupakan faktor yang menentukan pemilihan struktur. Jadi konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Jadi contohnya misalnya agar efisien dan ekonomis itu misalnya kok kolom untuk bangunan lantai 1 kok dibuat misalnya ukurannya 30-30, itu namanya tidak efisien dan tidak ekonomis. Kenapa? Karena untuk kolom praktis bangunan lantai 1 mestinya cukup 15 kali 15 gitu ya. Jadi konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Harga suatu struktur bergantung pada banyaknya material yang digunakan, biaya tenaga kerja pelaksana konstruksi, serta biaya peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan. Jadi termasuk juga misalnya kita punya proyek yang di daerah itu penghasil bahan bangunan itu. Jadi misalnya kita itu mau punya proyek di Gunung Kidul gitu ya. Nah di Gunung Kidul itu di sana batu-batuan banyak misalnya, jadi nggak usah mendatangkan batu-batuan dari daerah lain supaya apa? Supaya efisien dan ekonomis gitu. Kemudian pembebanan pada struktur bangunan. Jadi dalam melakukan analisis desain suatu struktur perlu gambaran mengenai perilaku dan besar bahan yang bekerja pada struktur. Perencanaan pembebanan di Indonesia diatur melalui SNI 03/1727/1989/F dan SNI 727/2013. Pada umumnya pembebanan pada struktur terbagi menjadi beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Kita bahas satu persatu tentang beban mati. Apa itu beban mati? Jadi menurut SNI 03/1727/1989, beban mati itu ialah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. Itu termasuk beban mati. Nah, beban ini terdiri dari berat sendiri struktur dan beban lain yang melekat pada struktur secara permanen. Jadi beban mati itu bisa disingkat ya beban berat daripada beban bangunan itu sendiri ya. Nah, termasuk dalam beban mati ini ya berat rangka, dinding, lantai, atap, plumbing gitu ya. Nah, contohnya yang termasuk beban mati itu ya ini bangunan itu sendiri, ini semua ada kolom-kolom, plat gitu ya. Kemudian dinding, kemudian atapnya gitu. Ini contoh daripada beban mati. Yang selanjutnya adalah beban hidup. Jadi menurut SNI 1727/2013, beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban
lingkungan seperti beban ini tidak termasuk ya, beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir atau beban mati. Nah, termasuk beban hidup adalah manusia, perabot dan barang-barang yang terletak pada suatu bangunan. Jadi kalau beban mati itu adalah berat bangunan itu sendiri yang melekat pada bangunan, tetapi kalau beban hidup itu beban yang berpindah-pindah pada suatu bangunan, ya contohnya adalah manusianya, perabotnya, barang-barang yang terletak pada suatu bangunan, itu namanya beban hidup, beban yang dapat berpindah-pindah. Tapi kalau beban mati, beban yang berasal dari berat bangunan itu sendiri. Kemudian ini contohnya ya, ini adalah beban hidup. Contohnya ini yang beban hidup apa ya, ini meja, kursi ya, perabotnya di sini, ini ada laptop misalnya, ini beban hidup. Kemudian yang ini juga termasuk, jadi kalau misalnya ini atapnya menggunakan atap beton, nah kemudian di atas orang-orang pada melihat seperti ini juga termasuk daripada beban hidup. Yang selanjutnya adalah beban angin. Jadi beban angin adalah beban yang bekerja horizontal tegak lurus terhadap tinggi bangunan. Untuk gedung-gedung yang dianggap tinggi, angin harus diperhitungkan bebannya karena berpengaruh terhadap story drift atau simpangan gedung dan penulangan geser. Beban angin sangat dipengaruhi faktor topografi dan luasan bangunan. Jadi kalau bangunan-bangunan lantai tinggi itu harus betul-betul diperhitungkan beban anginnya itu berapa gitu ya. Nah, contohnya ini adalah aliran angin di sekitar bangunan ini seperti ini. Jadi ini kalau bangunan lantai tinggi aliran anginnya seperti ini ya. Jadi memang harus diperhitungkan dengan matang gitu ya. Yang selanjutnya adalah beban gempa. Jadi beban gempa adalah beban yang disebabkan oleh pergerakan tanah akibat proses alami. Beban gempa terdiri dari dua konsep, yaitu desain statis dan desain dinamis. Untuk bangunan tinggi, beban gempa harus diterapkan sedemikian rupa sehingga bangunan harus mampu menahan gempa ulang 50 tahun. Pada desain gempa inilah nilai daktalitas suatu bangunan dapat ditentukan. Apalagi di Jogja ini adalah termasuk daerah rawan gempa, sehingga proses perencanaan suatu struktur bangunan itu harus memperhatikan yang namanya beban gempa. Kemudian kombinasi pembebanan. Menurut SNI 1727/2013 menyatakan bahwa struktur, komponen, dan pondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek dari beban terfaktor. Nah, yang selanjutnya adalah muatan atau beban konstruksi. Menurut Rahmi Amin dan Imriyanti, muatan beban konstruksi adalah berat benda atau barang yang dipikul oleh konstruksi bangunan. Beban dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah beban menurut sifatnya, yaitu yang pertama beban mati. Tadi sudah kami jelaskan di depan bahwa beban yang statis ditempatkan beban sendiri ya, jadi dari beban sendiri itu namanya beban mati. Kemudian beban hidup yaitu beban yang bergerak atau manusia atau mobil ya, atau perabot ya yang bergerak gitu ya. Beban khusus yaitu beban dinamis, angin, gempa gitu ya. Jadi ada 3, beban mati, beban hidup, dan beban khusus. Kemudian beban menurut bentuknya, jadi muatan terpusat, misalnya titik P, titik F gitu ya, bekerja pada suatu titik hanya menekan luas bidang kecil, misalnya roda kendaraan, manusia, dan tiang gitu ya. Jadi dari kolong itu misalnya, atau manusia itu beban terpusat. Ini contoh dalam mekanika teknik seperti ini. Kalau ini adalah gelagarnya, baloknya, kemudian ini bebannya misalnya P sama dengan ton atau newton atau kilonewton ya. Jadi atau F ya. Jadi kemudian untuk muatan terbagi rata, jadi muatan terbagi rata adalah beban yang terbagi pada sebuah bidang yang cukup luas. Sifat beban terbagi rata atau Q yaitu bekerja sepanjang muatan, dinyatakan dalam Q ton meter atau bisa juga Q kilonewton per meter atau newton per sentimeter gitu ya.
Titik berat bidang 4 persegi panjang terletak pada setengah panjang persegi panjang. Jadi contoh dalam mekanika teknik biasanya seperti ini, ada tumpuan ini panjang gelagarnya 4, Q-nya 2 kN, maka nanti perhitungan beban meratanya adalah Q kali L. Kenapa Q kali L? Karena beban meratanya ini sepanjang 4 meter, sehingga 2 kali 4 di sini 8 kN meter itu. Ini bebannya beban merata. Nanti perhitungannya juga beda antara beban titik dan beban merata. Kemudian beban segitiga. Jadi pada umumnya beban itu tak hanya terpusat atau terbagi rata, namun ada yang berbentuk segitiga seperti beban tekanan air dan tanah. Jadi tekanan air misalnya pada tandon air itu termasuk bentuknya segitiga ya, atau tanah itu ada tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif gitu ya. Nah, prinsip dasar penyelesaiannya adalah sama dengan yang lain, namun kita harus lebih hati-hati karena bebannya itu berbentuk persamaan. Jadi ini contoh beban segitiga, diagramnya seperti ini ya. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan monggo nanti untuk bisa like and share. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.